Terusnya Bani Anu lah, Bani Anu, Ba Anu lah. Kalau tidak ada mutunya, saya tidak boleh mengatakan saya paling hebat, yang lain di bawah saya. Karena darah saya mengalir darah suci. Percuma ngomong kayak gitu, percuma. Ashab al-fadilah hadratul muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh, ashab al-ma'ahid, ashab turuqis sufiyah al-mu'tabarah, hadratul syekh Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin, Wapres berapa? Wakil Presiden RI 2019-2024, Atalallahu baqa'ah dhukhran lana wal ummah. Al-ailatul ariqah min dzurriyyatil marhum wal maghfurlah Mbah Bisi Samsuri, a'azzahumullah bi'izzih. Para ibu nyai, ibunya Mas Imin, Ibu Faridah Salahuddin Wahid, Ibu Munjidah, wabakil nyai-nyai, hafizahumullah, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Akhil Azizil Muhtaram, Dr. Kiai Haji Abdul Muhaimin Iskandar, mantan tetangga. Dulu main remi bareng, gaple bareng waktu masih pengangguran, tapi nasibnya beda. Saya dengan Pak Muhaimin sama, akidatan, sama, syariatan. Tapi yang beda ghanimatan. Nasibnya beda dalam ghanimah. Kalau akidah sama, semuanya sama lah. Tinggal ghanimah ketinggalan. Pulau ketinggalan. Yang saya hormati juga Kiai Haji Abdul Hakim, Mursyid atau Musyrif Al-Ma'had Tebuireng, Azzallahu bi'izzih, Kiai Haji Mastuki, Atalallahu baqa'ah, Kiai Haji Dr. Marzuki Mustamar, Kiai Haji Zainal Abidin, Kiai Haji Dr. Hasib Wahab, dan Gus Raqib Wahab, Gus Abdul Halim Iskandar, Dr. Kiai Haji Hasan Tambak Beras, Hadratus Syekh Musyrif Ma'had Manbul Ma'arif Kiai Haji Abdus Salam Sahib akramahullah bikaramih, Profesor Dr. Muhammad Nasir yang saya banggakan, Kiai Haji Marzuki Mustamar, bodolan ketua wilayah, sama dengan saya bodolan PBNU sama lah. Ada Mas Duki juga, Mas Duki Bedowi, ini bodolan sekretaris PBNU. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumala'i abna'i wa banati ayyuhal hudur. Kita semua telah mendengarkan dengan khusyuk mau'idhah hasanah, risyadat wa taujihat azizah dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Semoga kita semua bisa menjalankan apa yang telah disampaikan oleh Kiai Ma'ruf li ajli i'lai kalimatillah ahlussunnah wal jamaah, demi menjunjung tinggi kalimah Nahdlatul Ulama, kalimatul ma'ahid, suara pesantren, kalimatul masyayikh, suara para kiai, kalimatuna jami'an, suara kita semua. Amin. Saya datang ke sini tidak akan tausiah sebenarnya. Hanya
saya cinta Kiai. Saya sangat mencintai Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahid, Gus Dur, dan mencintai Mbah Bisham Suri walaupun belum sempat berkenalan, mencintai Kiai Wahab, mencintai orang solihin walaupun saya bukan orang soleh sama sekali. Saya membenci orang ahli maksiat, tapi saya juga sama, tukang maksiat tiap hari. Umur 72 tahun saya ini, umur 72 tahun. Tapi tidak semakin takarrub, tidak semakin mendekat dengan Allah, malah maksiatnya dosanya susah bendino tambah. Ini kulo. Padahal umur wis 70 loro tahun, putu 10. Cucu udah 10. Tapi bagaimanapun kita semua yang hadir sini, khususnya saya, sangat-sangat mencintai orang soleh. Ya betul. Imam Syafi'i sendiri saking tawaduknya Syafi'i, beliau berkata begini, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah akramu man tijaratuhul ba'asi walau kunna sawa'un fil bidha'ah. Saya mencintai orang soleh walaupun saya tidak termasuk orang soleh. Imam Syafi'i loh, ya Allah. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir kota Gaza, Palestina tahun 150, wafat tahun 204 di Fustat, Kairo, Mesir. Imam Mazhab mengaku saya bukan orang soleh, tapi saya mencintai orang soleh. Wakrahu man tijaratul ma'asi. Saya membenci orang yang ahli maksiat. Walau kunna sawa'un fil bid'ah, saya sendiri sama rajin maksiat, kata Imam Syafi'i. Apalagi kita-kitaan tidak boleh sombong, tidak boleh menganggap saya hebat, saya turunannya apa? Turun siapa? Turunnya Bani Anu lah, Bani Anu, Ba Anu lah. Kalau tidak ada mutunya, saya tidak boleh mengatakan saya paling hebat, yang lain di bawah saya. Karena darah saya mengalir darah suci. Percuma ngomong kayak gitu, percuma. Buktikan kualitasnya. Waktu di Haul Tebwirin juga saya mengatakan, wa syarrul alamin dzawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida. Sejelek-jelek manusia orang yang hanya mengandalkan kakek buyutnya, mbah-mbahnya. Saya turunannya Raden, saya turunannya Kanjeng Bendoro, atau saya turunannya Ba. Percuma itu kalau hanya mengandalkan kakeknya. Wa khairun nasi dzu hasabin qadimi. Sebaik-baik orang yang mempunyai kebesaran luhurnya dan dia sendiri aqama nafsi hasaban jadida, dia sendiri membangun kebesaran. Gus Dur, orang besar, putra dari seorang ayah yang besar, Wahid Hasyim, cucu dari seorang kakak yang besar, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Al-Karimu ibnul Karim ibnul Karim. Gus Dur itu Al-Karim ibnul Karim ibnul Karim. Nasabnya bagus. Beliau sendiri membangun kebesaran dengan ilmu dan perjuangan yang luar biasa, yang sama
dengan perjuangan dan ilmunya mengikuti jejak Mbah Hasyim Asy'ari dalam intelektualitasnya, kualitas ilmunya, dan keikhlasan perjuangannya. Tanpa beliau-beliau inilah kita belum tentu sebesar ini. Tanpa Mbah Wahab, tanpa Mbah Bisri, kita belum tentu sebesar ini. Oleh karena itu, mari kita tetap pada prinsip kita menghormati ulama bi'ilmihim karena ilmunya, menghormati kiai bi'ilmihim karena ilmunya, di samping karena keturunan mbah-mbahnya juga ulama besar. Itu ya. Karena ulama lah, tadi Mbah Kiai Ma'ruf Amin juga sudah menyinggung, ulama lah yang sebenar-benarnya melanjutkan pewaris Rasulullah SAW. Al-ulama umana'ul ummah, umana ummati. Para ulama, para kiai, orang yang bisa dipercaya untuk memelihara umat. Ulama lah yang mampu memelihara umat. Dulu para sahabat berjasa besar memperluas Islam sampai ke Cina. Sahabat Qutaibah bin Muslim sampai ke Asia Tengah. Sahabat Qutsam Ibnu Abbas sampai ke Maroko. Sahabat Uqbah bin Nafi', Mesir, Libya, Aljazair, Tunis, Maroko, Uqbah bin Nafi', sampai ke Andalus, Tariq bin Ziyad. Nah, itu jasanya para sahabat. Tapi yang membangun ilmu pengetahuan, peradaban, kemajuan Islam dari sisi ilmu, para ulama. Terutama abad kedua Hijriah. Orang yang pertama kali menggagas ilmu nahwu, grammar, ya Allah, mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul lah, hal, tamyiz, ismu kana, khobaru kana, ismu inna, khobaru inna. Bukan orang Arab, orang Persi, orang Ajam. Imam Amr bin Qumbur, atau yang terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Kalau kita renungkan, ajib tuh. Yang menciptakan ilmu grammar Arab bukan orang Arab. Paham betul? Imam Sibaweh. Yang pertama kali menggagas titik. Titik ngesor siji, titik loron dhuwur, titik telu dhuwur, jib titik nang tengah siji, hak non titik, kho titik dhuwur, dan seterusnya. Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Bukan orang Arab. Yang menggagas harokat fathah, dhammah, kasrah, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari kota Farhad, Afghanistan. Bukan orang Arab. Ajib. Yang menggagas ilmu mustalah hadis tahun 99 Hijriah, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, prihatin melihat banyak hadis palsu, hadis bohong, qala Rasulullah bohong, demi politik atau demi saingan politik, saingan dagang, gengsi-gengsian. Maka Umar bin Abdul Aziz memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Gampang namanya, gampang ya? Gampang ya? Mantan ketua P3 lah udah. Syekh, bisa nggak bikin metode ilmu menyaring informasi, mana yang benar, mana yang kurang benar, mana yang salah? Insya Allah bisa, kata Syihabuddin. 1 minggu menghadap khalifah sudah beres. Apa nama ilmunya? Mustalahil hadis. Hadis dianggap sahih kalau syaratnya 4. Antara murid dan guru ketemu. Contoh misalkan,
saya ngomong kata Gus Dur begini, benar itu, karena saya jumpa. Kalau saya ngomong kata Mbah Hashim, gak benar itu, saya gak ketemu kok. Yang kedua, gurunya hafalnya cerdas, gak pernah lupa, dhabit. Kalau tadi mutasil, yang kedua dhabit. Yang ketiga, thiqah. Gurunya bisa dipercaya, gak pernah nyolong sendal di masjid. Apalagi isi kotak masjid, apalagi. Yang keempat, adil si guru ini. Itu baru hadis sahih. Kurang satu syarat hasan. Kurang dua syarat dhaif. Dhaifnya mauquf, maqtu, munqati, mursal, muallal, dan seterusnya. Sampai ada yang paling jahat, yang paling parah, makdzub, mungkar. Itu yang bikin namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Imam Bukhari, Imam Muslim menggunakan metode itu. Sehingga Imam Bukhari, Muhammad Ismail Al-Bukhari yang wafat tahun 256 menghafalkan atau menyaring hadis. Beliau hafal 600.000 hadis, setelah disaring menurut beliau hanya 4.000 yang sahih. Menurut Imam Muslim lebih dari 4.000 ditambah oleh Imam Muslim. Menurut Imam Hakim enggak, banyak hadis sahih itu ditambahin namanya Mustadrakul Hakim. Oke, gini nih diajari nggak di pesantren sini? Diajari nggak gini? Di pesantren harus mendalam ilmu mustalah hadis, bukan hanya menghafal hadis. Mustalah hadis harus tahu persis. Supaya ada bedanya antara kiai kuliah pesantren dengan SAG. Kalau nggak ngerti mustalah hadis, apa bedanya kuliah pesantren dengan SAG? Usul fiqh, ya Allah, pesantren harus mendalam usul fiqh. Dari Lataiful Isyarat Al-Waraqat sampai Jam'ul Jawami yang paling sulit, Ghayatul Wusul lumayan sulit. Karang Abu Zakir Ansori. Suatu ketika Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Transoksania, Asia Tengah lah, Afghanistan dan sekitarnya, kirim surat pada Imam Syafi'i. Dibuka suratnya, dibaca oleh Syafi'i, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi', ada surat nih dari gubernur, tanya tentang bagaimana memahami syariat Islam dengan benar. Ayo, naktub ar-risalah, tulis surat yuk. Jawab pertanyaan gubernur. Imam Syafi'i imla dikte, Rabi' nulis. Akhirnya surat balasannya Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, risalahnya Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah yang dikenal dengan Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Pesantren harus mengaji ini. Bukan hanya fikih, usul fikihnya yang harus didalami pesantren. Otaknya cair gitu loh. Otaknya pengen. Kalau hanya fikih saja gampang. Gimana isinya surat? Ini kalau saya terangkan 2 tahun ini. 4 semester. 1. Gubernur, kalau yang paham syariat Islam dengan benar, harus paham ayat-ayat Al-Quran. Dengan berbagai macam tipenya. Ada ayat muhkamah, sudah jelas baku. Qul huwallahu ahad. Ada ayat mutasyabihah, remeng-remeng. Butuh tafsir, butuh takwil. Aula mastumun nisa. Suami istri punya wudu, senggolan batal. Apa senggolan itu? Lalu di sini ulama khilaf. Menurut Imam Syafi'i, suami istri punya wudu, senggolan batal. Sengaja atau enggak sengaja, syahwat atau enggak syahwat. Kakek-kakek dan nenek-nenek senggolan enggak sengaja, batal wudunya. Menurut Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau enggak. Menurut Imam Hambali, kalau saling masa itu musyarakah, saling merangkul, batal. Kalau enggak cuma gandeng, tawaf gandeng enggak batal. Imam Hambali. Menurut Imam Abu Hanifah, suami istri punya wudu, ciuman sengaja dengan syahwat enggak batal. Asal tidak yang satu.
Paham kan yang satu, paham ya? Paham nggak yang satu? Penggalan jenengan nih kira-kira. Ya kalau sekeliwat, pitung puluh orang salah, wala haula wala quwata. Ya berarti Imam Abu Hanifah lama saya itu jamaah. Ayat lama saya. Ini namanya ayat mutasyabih. Santri harus paham ini. 2, ayat mutlaqah dan muqayyadah. Mutlaqah absolut, ati'ullah wa ati'ur rasul. Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah, mutlak. Ada lagi yang muqayyad dengan syarat, wa ulil amri minkum. Harus taat pada pemerintah kalau baik. Kalau pemerintah korup jangan diikutin. Paham betul? Korupsi ini merajalela luar biasa ini. Sampai sekarang. Pun ada ayat ammah, ada yang khosoh. Perintah umum, aqimus sholah, wajib sholat siapa saja, kapan saja, di mana saja. Yang kedua khusus, wajib perang kalau lagi perang. Kalau lagi perang gak wajib perang, kalau gak lagi aman. Mbak Hashim Asy'ari resolusi jihad tanggal 22 Oktober karena lagi perang. Yang keempat, ayat ada hakiki, ada majazi. Ada ayat realistis, ada yang metaforis. Yang metaforis, yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan. Allah enggak punya tangan. Kekuasaannya, qudratullah. Ayat kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali ikram. Semua yang di muka bumi hancur kecuali mukanya Allah, bukan muka. Allah enggak punya muka, zatnya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di akhirat malaikat baris, Allah datang periksa barisan. Inspektur upacara apa? Apel bendera merah putih pagi Senin apa? Yang datang bukan Allah, perintahnya. Wa jaa rabbuka ay wa jaa amru rabbik. Ngene iki usul fik namanya. Otaknya bisa cair. Pesannya harus ngajar ini. Nah, kalau enggak sama dengan SAG nanti. Apalagi ada ayat nasikh yang menjelit, ada mansukhah yang didelit, yang dihapus. Nah, sudah paham Quran tidak cukup kata Syafi'i. Harus paham hadis. Kenapa? Karena Quran sangat umum. Perintah sholat 62 kali. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu. Namanya apa sholat itu? Wonten beten? Jawab, wonten beten? Tidak ada. Sholat itu namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 kali. Gak ada itu. Yang bilang jawab ada berarti gak pernah baca Quran. Bacanya cuma kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, lillahi ma fis samawat, la ilaha illallah, subhanallah, azim. Rampung al-fatihah, tahlil, berkat. Ya penting, berkat penting. Berkat itu penting. Kalau mboten nyun sewu nggih mboten sombong nggih. Bapak kula niku anak 5, lanang kabeh. Ya alhamdulillah ora bodoh-bodoh banget ora. Kakak saya Kiai Ja'far almarhum, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Cirebon. Nomor 3 Mustafa Akil, mantu Mbah Mun yang sekarang salah satu isyura PBNU. Nomor sekawan ni Ahsin sudah wafat. Ngajarnya Fatul Muin. Nomor sekawan S1 Al Azhar. Ni'am. Nomor kalih kula ya lumayan lah, tinimbang sepi lumayan. Tinimbang sepi kula lumayan lah. Saya pikir kenapa ya bapak saya bisa anaknya lumayan. Karena anaknya dipakani berkat. Tenang, tenang. Ayo bandingkan dengan anak pejabat yang dikasih makan hasil markup proyek. Saya jamin anaknya nakal itu nanti. Dikasih makan hasil korupsi. Saya jamin anaknya nanti narkoba itu. Gimana? Dan putra para kiai-kiai yang lain juga. Itu termasuk contoh kecilnya ayah saya lah. Yang contoh kecil. Ya Allah kok bisa ya. Saya sendiri gak bisa itu. Saya sendiri gak bisa.
Anak saya 4, yang jadi cuma 1 nomor 3. Dr. Rehab Said Akil, ada di Google juga ada nama itu. Cucu yang paling besar S2 di Melbourne, Australia. Dengan predikat 3,8. Papernya HD, High Dissertation. Capaian yang paling tertinggi. Walhasil alhamdulillah lah ada yang jadi. Tapi tidak semua anak saya jadi. Gak seperti ayah saya. Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat, hanya perintah sholat 62 kali. Hadis yang menjelaskan, furidat alaikum khamsu maktubat, al-dhahar wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kaum Islam 5 kali sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Bukan Quran, hadis itu. Hadis pun ada mutawatir, ma la yuhtamal fil kidz wal khata'. Hadis yang enggak mungkin bohong, enggak mungkin salah, namanya mutawatir. Rawahu jam'un an jam'in, yang diriwayatkan oleh umat dari umat. Yang kedua, masyhur terkenal. Yang ketiga, aziz baik bernilai. Yang keempat, ahad, yang rawinya individual. Sudah paham hadis belum cukup. Kata Imam Syafi'i, bayan akli, pemahaman akal, kecerdasan akal harus dipakai. Tidak cukup hanya nas Quran hadis. Kata Imam Syafi'i dalam suratnya kepada Gubernur Al-Mahdi dalam risalahnya. Akal ada 2. Akal kolektif rame-rame namanya ijma, konsensus. Apa hasilnya ijma itu? Apa hasilnya? Coba produknya. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat 17. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyam liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku, tuma'ninah, as-sujud. Itu bukan Quran, bukan hadis, tapi akale ulama sepakat rukunnya sholat 17. Coba kalau nggak ikut ulama, nggak akan tahu rukunnya sholat piro. Kalau ada orang sholat baik, sholatnya baik, saya tanya, Ustaz, sholatnya baik belajar dari mana? Oh, saya belajar langsung Quran dan hadis. Wallahi bohong, demi Allah bohong. Yang benar jawabnya, belajar dari ayah saya dari gurunya, dari kainya, dari syekhnya. Mentok datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik, antara lain Imam Malik, antara lain gurunya. Imam Malik dari Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah dari Imam Kharijah. Imam Kharijah dari bapaknya sahabat Zaid bin Thabit, ketua tim penulis Al-Quran. Zaid bin Thabit dari Rasulullah SAW. Itu yang benar itu jawabnya. Gak usah taklid, cukup Quran dan hadis. Ini saya tanya. Hadis yang paling hebat hadisnya siapa? Imam Bukhari. Sudah cukup Quran dan hadis Bukhari Muslim. Saya juga tahu hadis paling hebat Imam Bukhari. Masa mantan ketua BPN nggak ngerti? Tapi ente nggak tahu nih. Imam Bukhari, muhaddits nomor setunggal itu muridnya Imam Syafi'i, pinter. Kalau betul ngomong goblok yang nanti kayak Gus Miftah nanti. Imam Bukhari Muhammad bin Ismail yang hafal hadis 600.000. Diwajibkan kulit sampul kafre kitab Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Ta'lif wa tasnif Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Al-Mutaffa sanata 256. Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari sing hafal hadis 600.000. Wafat tahun 256. Imam Syafi'i kan 204. Syafi'i 204, dikit 256. Bermadhab Syafi'i, taklid pada Imam Syafi'i. Imam Bukhari udah taklid. NTSAG Masya Allah, perguruan Islam swasta. Dosnya sering mencret, awak muslim bolos. Gaya 15 juta di wisuda S1. Aku yang ngerti umurnya. Itulah para ulama dulu. Imam Ghazali kaya apa pinternya? Taklid pada Syafi'i, Asy'ari dan Syafi'i. Imam Razi, pengarang tafsir 32 jilid, Mafatihul Ghaib, taklid pada Asy'ari dan Syafi'i. Imam Baqillani, Imam Haramain, Imam
Al-Iji, As-Sanusi, Al-Bajuri, Ad-Dasuqi, Al-Baqillani, Al-Bahili, semua taklid pada Asy'ari dan Asy-Syafi'i. Ente SAG, Allah. Macam terjemahan. Anggodasi ngalor ngidul, tadi dibuka tas isinya terjemahan. Tarakhnya diwaca terjemahan Khulasatun Nuril Yakin. Hanya saya hormati. Satu lagi, kecerdasan akal individual. Namanya qiyas, kata Syafi'i. Analogi, ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Saya akan rangkan 2 saja. Kalau yang 7 nanti kalau kesini lagi nanti tahun depan. Pertama, qiyas burhani. Qiyas fakta. Narkoba, sabu-sabu, haram. Di Quran nggak ada. Inna sabu haram. Wajib Quran. Atau hadis qala Rasulullah SAW, sabu-sabu haram rawal Bukhari. Wajib. Ijma' pun nggak ada. Harus pakai kias kalau akan menghukumi itu. Namanya kias burhani. Gimana kias burhani itu? Ada muskirun. Ini barang memabokkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap mabokkan berarti khamr. Itu namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram, maka ini barang haram, namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Terus diajarkan di pesantren. Kalau enggak ini enggak cair otaknya nanti. Coba kalau enggak pakai kias, kita enggak bisa menghukumi sabu-sabu, narkoba, kokain, heroin. Di Quran, di hadis enggak ada. Kias aulawi. Quran tidak melarang nempeleng ayah ibu. Betul, enggak ada ayat Quran jangan nempeleng ayah ibu. Yang ada wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar dengan ayah ibu, jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, gak usah ngomong, gak usah bentak, tempeleng aja. Gak boleh. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, lebih-lebih. Kalau orang Sunda, komo keneh, komo deui. Fabil aula, lebih-lebih nempeleng. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Mendekati loh yang dilarang. Yang dilarang apa? Mendekati. Zinanya? Jawab. Zinanya? Yang dilarang mendekati. Kalau mendekati saja haram, lebih-lebih itu harus pakai kias memahami ayat ini. Nggak pakai kias nggak bisa itu. Nah ini yang penting, kesimpulannya yang penting. Dengan adanya metode akli yang namanya ijma' dan qiyas melahirkan ilmu namanya ilmu faqih. Ilmu faqih itu produk dari metode ijma' dan qiyas. Bayan akli ulama dari Sapinah sampai Muhadzab, Majmu' Syarh Muhadzab 25 jilid sampai Mahalli 40 jilid, produk dari metode ijma' dan qiyas. Kalau tidak ada ijma' dan qiyas, malah yang paling banyak qiyas, ijma' sedikit. Kalau enggak ada ijma' dan qiyas, tidak ada ilmu namanya ilmu faqih. Makanya kalau ulama, kiai-kiai, munas NU, pertanyaan 15, 3 hari selesai. Biasanya dipimpin oleh Kiai Ma'ruf biasanya kalau Bahtul Masail. Coba kalau bukan NU, 2 tahun barangkali 15 pertanyaan itu. 2 tahun barangkali. Kalau kiai-kiai bahas masalah pertanyaan, jawab pertanyaan, 15 pertanyaan. Hukumnya bunga bank, hukumnya keluarga berencana, hukumnya Jumatan di kantor, hukumnya Jumatan 2 kali, 2 shift misalkan. Hukumnya apalagi lah. Banyak sekali, dijawab hanya 3 hari selesai. Karena kiai otaknya cair dengan metode ijma' dan qiyas. Alhamdulillah paham. Jadi tanpa ijma' dan qiyas tidak ada ilmu fikih. Ilmu fikih bisanya ada karena ada metode namanya bayan akli, namanya ijma' dan
Itulah ilmunya Imam Syafi'i. Ulama Syafi'i itu, bukan sahabat, ulama, orang Ghazah, Palestina, tapi wafat di Mesir. Nah, siapa lagi? Imam Asy'ari. Imam Asy'ari wafat tahun 324. Setelah merenung baca Al-Quran bolak-balik, bukan hanya kulhu, bukan hanya falak nas, khatam balik maneh, menyimpulkan sifat Allah yang wajib 20. 20 dibagi berapa? Nafsiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Gimana? Apal mboten? Abda'u bismillahi warrahmani. Gimana? Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhallifun lil khalqi bil itlaqi. Harus hafal itu sifat 20. Bahkan sifat wujud di Quran mboten wonten. Ayo maca Quran sampean. Ono la innallaha wujud. Enggak ada. Sami'un basir, sama basar ada. Qadir ada. Murid ada. Alim banyak. Tapi Allah wujud di Quran mboten wonten. Itu kecerdasan Imam Asy'ari itu. Bahkan nomor 1 sifat wujud. Kenapa? Karena menurut Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan. Kita ini ada apa diadakan? Diadakan. Oleh siapa? Oh, diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada, Ahmad ada di masjid, Ahmad ada di pasar, karena ada yang ada. Atau kita menggunakan kata tidak ada, Ahmad tidak ada di rumahnya, karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Kita ini semuanya manifestasi dari yang ada. Ala paham orang ini? Harus ngaji ilmu kalam di pesantren. Otaknya cair. Kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang, atau kita menggunakan kata-kata tidak ada karena ada yang, maka yang ada hanyalah yang ada. Contoh atau bukti, 3 pronoun, 3 kata ganti, anak, saya, silakan dipakai. Saya Said, saya Muhammad, saya Ahmad, saya Khalid, saya Abu Bakar, saya Zainab, Maryam, silakan. Tapi nanti mati semua. Mati semua tidak. Tinggal aku satu, ana satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa itu? Aku Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku Allah. Aku yang lain sudah enggak ada. Tinggal aku Allah. Maka tidak ada yang ada kecuali aku. Tidak ada aku kecuali aku. La ana illa ana. La wujuda illa ana. Paham boten? Alhamdulillah kalau paham. Nomor 2, anta. Engkau Ahmad, engkau Muhammad, engkau Hasan, engkau Abu Bakar, engkau Zainab, engkau Maryam. Silakan dipakai, silakan. Nanti mati semua. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau Maryam mati, engkau Ahmad meninggal. Tinggal engkau Allah. Huwa, dia. Silakan dipakai. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Maryam, dia Fatimah. Mati kabeh. Tinggal huwa satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Berarti tidak ada yang ada kecuali dia. Berarti tidak ada dia kecuali dia. Dia siapa? Jadi sesungguhnya anak aku. Yang sungguh-sungguh anta engkau. Yang sebenarnya dia adalah Allah.
kita ini pinjam, ana Said, engkau Said, dia Said, pinjam. Ngertos betul pinjam, ngertos betul pinjam. Kapan-kapan ada ditarik oleh yang meminjami, kapan? Silakan sampean pakai aku soleh, aku Hasan, aku Ahmad. Dicabut oleh yang punya. Paham betul? Yang punya Allah, aku Allah, engkau Allah, dia Allah. Kita ini pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Ini berapa tahun pinjamnya? Kalau pinjam 72 tahun, kalau ini pinjam 72 tahun. Ya ma'ruf saya 82 tahun ya. Pinjaman itu. Hakikatnya aku Allah, hakikatnya anta Allah, hakikatnya huwa adalah Allah. Maka tarekat Syatoriyah kalau zikir la huwa illa huwa. Masih kedawan. Illa huwa masih kesuwen. Huwa masih kadoan. Terakhir hu. Itu tarekat Syatoriyah. Supaya betul hadir dalam hati cukup hu. La ilaha illa huwa kedawan. Illa huwa kedawan. La ilaha illallah kepanjangan. Siapa tahu belum illallah sambar berdek mati. Belum illallah baru la ilaha sambar petir mati. Ya udah kalau gitu illallah kedawan, kepanjangan. Allah kepanjangan. Hu sambar petir enggak apa-apa semua hu. Itu tarekat Syatoriyah. Itulah Imam Asy'ari mazhab kita semuanya. Ya, jasanya Imam Asy'ari. Yang bikin ilmu tajwid, coba kalau nggak ada ilmu tajwid, orang Banyumas, innallaha wasingun ngalim. Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purwokerto, Kebumen, kalau panggil saya Kiai Sangit ngakil, insyaallah kurang asem banget. Orang Aceh nggak bisa ta'lamun, gak bisa ta'lamun orang Aceh. Orang Sunda gak bisa taf'alun, orang Sunda gak bisa taf'alun, kecuali ngaji, tahu ilmu tajwid baru beres makhrajnya. Yang menggagas tajwid adalah Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah. Ya Allah, berarti ulama itu jasanya luar biasa menolong kita. Kalau nggak ada ilmu tajwid kayak apa kita baca Quran? Zaman Rasulullah, zaman sahabat dereng wonten idhar, idgham, ikhfa, betul wonten zaman sahabat. Harokat aja nggak ada, kok fathah dhammah nggak ada, titik saja nggak ada. Saya punya fotokopi mushaf Utsmani asli, fotokopinya tapi saya nggak bisa baca, titik aja nggak ada. Ba, ta, nun, ya sama, saya nggak bisa baca. Tapi Quran sekarang sudah siap dibaca, ada titik, ada harokat, ada ilmu tajwid. Tinggal ayo kita rajin baca Quran. Ngoten nggih. Jasa ulama itu. Kalau nggak ada ulama kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya Allah, luar biasa ulama ini. Yang menciptakan, menyelidiki keindahan baca bahasa Al-Quran, namanya ilmu balaghah. Dari sisi konten makna, namanya ilmu ma'ani. Dari sisi bagaimana Quran cara menjelaskan dengan mudah, dengan gampang, namanya ilmu bayan. Bagaimana indahnya kinayah, apa kinayah itu apa? Apa kinayah? Isti'arah itu bahasa Indonesianya. Apa kinayah? Isti'arah, ya bahasa metafor gitulah. Tidak jelas, bukan bahasa yang terang-terangan, tapi kinayah yang disamarkan. Sehingga bahasa Quran sangat indah, namanya ilmu badi'. 3 ilmu ini, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', namanya ilmu balaghah. Sing pertama kali gawe bukan orang Arab, namanya Amr bin Ubaid. Ya Allah, paham boten? Nah, oleh karena itu kiai-kiai yang mewarisi ilmunya ulama luar biasa jasanya. Kiai Syekh Mahfud Termas ngarang kitab Manhadawin Nadhar, mustalah hadis, sampai sekarang kitab itu menjadi buku pokok di Al-Azhar. Di Pasir lagi, Manhadawin Nadhar. Coba lagi, Syekh Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat
yang menggabungkan tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Tarekat Syekh Abdul Qadir Jalani zikir keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tarekat Naqsyabandiyah Ahmad Bahak Naqsyabansyah zikir pelan-pelan. Itu digabungkan. Metode zikir dua itu. Zikir jahri dan zikir khafi. Siapa yang menggabungkan? Orang Sambas Kalimantan Barat. Tapi di Mekah, wafat di Mekah, Syekh Ahmad Khotib Sambas. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Ada lagi Syekh Nawawi Banten. Masih kakeknya Kiai Ma'ruf. Syarah Sapinah, Syarah Sulam, Syarah Jandarori, Nihayatul Zen, Tafsir Munir. Muhammad bin Umar, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Ada Syekh Yasin Padang. Nyarahi Sunan Abu Dawud 20 jilid. Belum Ayatul Ahkam. Dan lain-lain. Orang Padang. Wafat tahun 90. Kemarin saya masih di sana wafat. Ya Allah. Jadi sebenarnya ulama-ulama luar biasa di kita ini. Mbah Hasyim Asy'ari luar biasa. Berjasa besar menggabungkan antara teologi dan politik kebangsaan. Hubbul watan minal iman. Artinya apa? Agama dan nasionalisme harus menyatu. Kamu beragama harus nasionalis, kamu nasionalis harus beragama. Di Timur Tengah, negara Timur Tengah, negara Arab, tidak ada kiai mengatakan hubbul watan iman, nggak ada. Sehingga yang pejuang nasionalis saja, nggak bicara agama. Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, Muammar Gaddafi, Jafar Numeri, Habibur Ghaibah, siapa lagi? Tokoh nasionalis Arab lah. Gak bicara agama, gak pernah berjuang agama. Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir. Yang agama, ulamanya gak pernah bicara nasionalis. Syekh Hasan Banna, Said Qutb, Muhammad Qutb, Ashrami, Zaki Muhandis, Hussein Al-Hudaybi, Umar Tilimsani, pejuang-pejuang Islam yang gak pernah bicara nasionalisme. Makanya yang Islam belum tentu nasionalis, yang nasionalis belum tentu punya ghira Islam. Agamanya Islam tapi enggak berjuang Islam. Menganggap, kalau ulamanya menganggap nasionalisme bukan dari Islam, tapi dari Ernest Renan, orang Prancis konsepnya. Yang ditulis pada tahun 1895, What is a Nation? Kalau Mbah Hasyim Asy'ari, ya Allah. Menggabungkan, mengintegralkan antara iman, teologi beragama, dan nasionalisme. Maka beliau ulama pahlawan nasional. Kiai Wahid ulama pahlawan nasional. Kiai Wahab ulama pahlawan nasional. Babisri, siapa lagi? Kiai As'ad, Kiai Idam Khalid, Zainul Arifin, dan lain-lain lah. Mustafa, Zainul Mustafa, Tasikmalaya, penggawa Jepang, kepalanya, lehernya di Ancol. Kiai Hamid Rusdi Malang yang diberondong oleh Jepang. Kiai Ilyas Lumajang, ulama dan nasionalis. Gus Dur, ulama dan nasionalis. Paham betul? Kalau di Timur Tengah, ulama-ulama saja, yang nasionalis saja. Walhasil kenapa Timur Tengah sering perang saudara sampai sekarang gak pernah selesai? Karena gak ada NU, jadi gampang lah. Coba ada NU, gak pernah sekali gitu. Tenang. Tidak ada kekuatan civil society. Di Eropa ada apa? Gereja, organisasi gereja. Itu civil society-nya di Eropa. Kalau di Indonesia apa? NU. Ya Muhammadiyah juga. Ya, lain-lain juga lah. Ormas-ormas yang non politik. Saya pun waktu saya menjadi ketua PBNU, banyak sekali tantangan yang harus saya hadapi. Yang berhasil ada, yang gak berhasil ya banyak. Yang berhasil Hari Santri Nasional. Lewat Pak Muhaimin, DPR-nya lewat Pak Muhaimin dan PKB. Oh di sini ada Pak Cucun, ada Jazul Fawaid, ada siapa lagi? Ada Gus Anim, ada ya, ada Pak Reza Faisal Reza, Wakil Menteri Industri. Aduh, insyaallah Menteri-Menteri NU kata nih, tinggal CSR-nya aja yang Ghanimahnya lah. Hari Santri. Waktu Pak Jokowi kampanye, periode pertama, kalau saya menang akan ada Hari Santri.
Oke. Begitu menang mau ditentukan 1 Muharram, saya matur, nyuwun sewu Pak Presiden, kalau 1 Muharram tahun Hijriah internasional milik orang Islam semuanya. Jadi apa hari santri? Tanggal 20 Oktober. Disitulah peranan santri sangat menonjol dalam pertahankan kemerdekaan Indonesia. Oh gitu ya. Kemudian Presiden merintah Pak Lukman Saifuddin Menteri Agama, FGD diskusi di Hotel Salak Bogor, narasumbernya Profesor Azumardi Azra almarhum, Direktur Pesantren Al-Idrus, dan saya. Semua ormas datang. Dari jam 2 sampai jam 9 malam. Semua ormas, Persis, Perti, Syariat Islam, Al-Irsyad, Nahdlatul Wathon, PUI, Al-Ittihad, Wasliyah, Matul Anwar, sepakat hari santri tanggal 20 Oktober. Pengalaman saya ini. Tapi supaya goal di kalangan di wilayah politik, saya pesan pada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhaimin sebagai perwakilan kita semuanya, ayo kita gulkan dari DPR, saya dari Ormas. Alhamdulillah diputuskan oleh Jokowi, ditandatangani tanggal 20 Oktober Hari Santri Nasional. Sekarang sudah sempurna sejarah Islam. Kalau dulu masih kurang sejarah itu karena nggak diceritakan peranan kiai dan dalam pesantren. Sekarang sudah ada Hari Santri, berarti sejarah nasional kita, sejarah Indonesia sudah lengkap. Ada peranan santri dan kiai-kiainya. Paham betul? Ada lagi undang-undang pesantren. Ketuanya waktu itu apa? Pak Marwan Dasopannya. Saya pun memberi masukan. Waktu itu ada 3 poin yang saya nggak setuju. Pesantren di bawah koordinasi Kemenag. Aduh. Nanti Kiai Sohib, Kiai Abdul Salam Sohib, Kiai Kikin di bawah KUA nanti. KUA Jombang. Saya nggak mau tuh, saya nggak mau. Coret. Pesantren mitra Kementerian Agama. Bukan di bawah, tapi mitra Kementerian Agama. Kalau itu di bawah koordinasi, ya Allah. Kedua, pesantren tetap independen. Tidak boleh diintervensi oleh pemerintah. Ketiga, pesantren punya kurikulum yang nggak boleh dirubah. Punya khalfiyat, pula maraji', asasiyat yang tidak boleh dirubah. Itulah pesantren ciri khasnya. Ya Allah. Alhamdulillah. Karena ketua timnya tuh dari PKB, Pak Marwan Dasopan. Ada Pak Cucun ya? Ada Pak Cucun di situ ya? Pak Cucun, alhamdulillah berhasil undang-undang pesantren. Itu kenang-kenang saya waktu jadi ketua PBNU, dan jasanya Pak Nasir dan Pak Nuh. Terus terang saja, ada perguruan tinggi NU 43 selama saya 10 tahun, 11 tahun lah. Sekolah tinggi NU 43. Kebetulan menterinya itu Pak Nuh, kemudian Pak Nasir. Ya, Masya Allah, kebetulan nasibnya saya rada lempeng itu. Agak lempeng. Kalau menterinya bukan Pak Nuh, bukan Pak Nasir, belum tentu. Ada 43 perguruan tinggi, ada yang UNU, ada yang sekolah tinggi. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Gorontalo, Minahasa, Kalsel, Kalbar, Kaltim, NTB, yang luar Jawa. Kalau Jawa ya semua, Blitar, Surabaya, Sidoarjo, kabeh lah, Cirebon, Kebumen, Cilacap, Jakarta. Ada yang saya hormati. Itu pengalaman yang berhasil mudah-mudahan. Yang gagal, yang masih belum tercapai masih banyak sekali. Bagaimana mentanzim, memanage as-sarawatul ijtimaiyah. Social capital. Warga yang jutaan ini bagaimana dimanage menjadi kekuatan. Itu yang saya belum berhasil. As-sarawatul turathiyah. As-sarawatul hadhariyah wa thaqafiyah. Culture capital. Masih bertahan kita. Kalau tahlilan diganti bahasa Indonesia, purun betul. Mari kita sama-sama baca Al-Fatihah yang pahalanya kita sampaikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya dan para keluarganya dan para awliya, para marem betul gitu. Padahal sama saja nyampe loh, sama saja. Allah ngerti bahasa Indonesia lah. Enggak marem, itulah budaya NU. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Bila jami'al wassabil kiram, battamin ihsan. Bila awliya illah masyaratul magharibiha bariha wahliha jibal badan buat artinya apa itu? Pada seluruh para wali Allah yang ada di darat dan di laut, yang ada di kanan, dan ada di darat dan ada di gunung, ada di kanan dan sebelah kiri. Buat artinya apa itu?
Jibaliha wadiyatiha yang ada di jurang-jurang, bariha wa bahriha yang ada di laut dan ada di daratan, yamin wa syamiliha yang ada di kanan dan di kiri para aulia ilahi. Kemudian masyaikhina wa masyaikhina wa abaina wa jaddatina wa jaddatina wal muslimat al-Fatihah. Marem mboten? Jaga itu, jangan sampai hilang. Ada lagi simbolik kapital. Pakai batik, pakai kopiah, pakai sarung. Kita kalau sholat pakai kopiah, badannya bukan jaminan khusyuk, bukan. Soper roh, siapa tahu yang nggak pakai kopiah khusyuk, yang pakai kopiah nggak khusyuk, siapa tahu loh. Tapi itu simbol kita, pertahankan. Pakai kopiah kalau sholat, terutama kalau sholat. Kalau kata ayah saya, saksi nikah harus pakai kopiah. Ini ono saksi nikah, orang nggak kopiah, orang sah. Masya Allah, galak banget. Baru cuma simbol ini, cuma simbol ini. Jaga itu simbol kekayaan kita. Bedug di masjid, nggak ada apa-apanya, nggak ada nilai tambahnya, nggak. Kalau ada bedug terus sholatnya khusyuk gitu. Kalau nggak ada bedug sholatnya kurang, nggak. Tapi itulah simbol budaya kita, pertahankan itu. Nah, tinggal at-turathil as-sarwatil maliyah, kekayaan harta kita yang paling masih ketinggalan. Kita ini masih dosa, Pak, dosa gede, Pak. Kenapa? Tidak menjalankan perintah Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Kita mati supaya anak kita, cucu kita sejahtera mewarisi harta kita. Jadi artinya apa? Kaya itu wajib, melarat itu dosa artinya itu. Kaya itu melarat. Paham betul? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib. Kalau pinter itu wajib, bodoh dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah, kamu antumul a'laun, harus menang, harus di atas, memimpin. In kuntum mu'minin, kalau kamu betul-betul orang beriman. Tapi kita masih kalah kan? Masih kalah kan? Muhaimin kalah kan? Dosa itu. Paham buatan? Perintah Allah kita harus menang kok. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kalah. Jangan di bawah, wantul alaun, kamu harus di atas, jadi pemimpin. In kuntum mu'minin, kalau kau betul-betul orang beriman. Itu kita masih kalah itu. Kalau bidang budaya, ilmu pengetahuan, agama, insya Allah kita masih unggul. Begitu bicara harta, orang 50 orang kaya nomor 1 Prayogo Pangestu. Duitnya 1.150 triliun. 1 triliun 1.000 miliar. 1 miliar 1.000 juta. 1 juta 1.000 sewu. Nomor 2, Budi Hartono yang punya rokok Jarum, Bank BCA, 950 triliun. Nomor 3, Eka Cipta Sinarmas, 700 triliun. Nomor 4, Antoni Salim, anaknya Lim Swee Leong. Nomor 6, orang Islam, Khairul Tanjung. Nomor 39, Haji Rashid. Nomor 40, Haji Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Nomor 40. Saya cari yang 50 itu, orang Jombang gak ada. Ya Allah, orang NU gak ada. Madrais, Zulkifli, nggak ada. Itu yang kita ketinggalan. Dosa. Kita melarat, dosa. Wajib, kaya. Paham bukan? Bukan berarti itu merendahkan ibadah, tidak. Jam 3 bangun, sholat tahajud. Kalau jam 3, jangan jam kali ya monggo lah. Jam 3 bangun, sholat tahajud. Bertahajud, istighfar, ping 100, sholawat, ping 1000. Surat Sajdah sekali, Yasin sekali, Waqiah 3 kali, Tabarok sekali. Cukup sudah. Baru subuh, golek duit. Sampai duhur. Duhur istirahat. Sholat, makan siang, golek duit sampai asar. Asar sholat, golek duit mana? Sampai maghrib. Maghrib istirahat. Silaturahim, kumpul-kumpul sampai isya. Isya istirahat. Bukan berarti saya menjorong agar rajin cari duit, meremehkan ibadah. Tidak. Coba ulama-ulama Iran, ulama Tunis, ulama Maroko, rata-rata mobilnya Cadillac, Caprice, Plymouth, Mercy. Kiai kita kan mobilnya
Luxio, Grand Mark, Masya Allah. Ulama-ulama luar, Tunis, Maroko, jasnya Wall, Dormil, semeter 13 juta. Minyak wanginya Bulgari, 5 juta. Louis Vuitton, 7 juta. Jo Malone, 3,5 juta. Kiai kita kan misik, Masya Allah. Baunya batuk, bikin batuk orang. Bajunya Pierre Cardin, Christian Dior, Guy Laros, 7 juta baju itu. Kita bajunya jahitan. Jahitan, alah, tukang jahit desa. Sepatunya Hermes, 25 juta. Kiai kita sandal lili. Kiai kita baju koko, orang minggu turun di kumbah. Kopiannya hitam enggak, coklat enggak, hitam campur coklat. Tasnya itu tasnya. Bukan ecolak, berapa ini paling rendah ecolak tuh 2 juta lah. Ecolak, Delsi, Samsonite, syukur-syukur. Gucci 75 juta, syukur-syukur. Kalau kiai kita tasnya di pojok ada tulisan Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Jombang. Menyedihkan. Mulai besok kiai harus kaya. Kata Imam Abil Hasan Syadzili, beliau keren. Tiap hari ganti bajunya, pakaiannya, mahal-mahal. Ditanya oleh muridnya, Syekh, panjenengan salah satu wali kutub, Abdul Jilani, Asy-Syadzili, Ar-Rifai, Said Ahmad Badawi, itu Said Kutub 4 itu, wali kutub. Panjenengan wali kutub tapi keren. Nah, kenapa? Kiai-kiai yang lain kok nyemprul? Jawabnya, libasi yakul. Pakaian sing larang tak nggo iki iso ngomong, pakaianku iso ngomong. Ngomongnya piye? Ana ghani fala tarhamuni. Saya kiai kaya, enggak usah kamu amplopin. Itu pakaian bagus itu. Jadi kalau pakaian nyemprul itu artinya ayyuhannas ana fakir farhamuni. Aku kiai melarat, amplop rene lah. Kalau pakaiannya nyemprul, paham boten? Maka kiai harus keren. Salaman dengan gubernur, dengan pangdam, dengan kapolda, tegak. Karena kaya. Ojo dingkluk, ndasen salaman kor pejabat. Harus kaya. Ayo, bila perlu bajunya bagus kiainya daripada bupatinya. Paham betul? Apalagi? Keren. Namanya As-Sarwatil Maliyah. Punya apa? Punya kekayaan yang cukup. Mobilnya bukan Luxio, Germak bukan. Mercy, Alphard, BMW. Gitu baru kiai namanya. Seperti kiai-kiai di luar negeri, Tunis, Iran, Maroko seperti itu. Mudah-mudahan lah ketika Rasulullah Mi'raj, melihat ada orang gede dhuwur, tinggi besar. Bangun dari kuburan, kokoh banget. Setelah dilihat mukanya bolong, gak ada dagingnya. Rasulullah kaget. Man huwa ya Jibril? Itu siapa Jibril? Oh, wong gede dulu mukanya bolong, gak ada dagingnya. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenan, ayo dilihat di kitabnya ada. Yang rajin minta-minta. Makanya tangisin kuburan sampean, orang-orang dagingnya mukanya. Paham boten? NU harus mandiri. Pesantren harus kaya mandiri. Siap? Bukan amin, jangan bukan amin loh. Siap jawabnya. Siap? Oh dikira dongo amin. Enggak, bukan dongo saya. Siap betul? Awas kalau saya lagi masih melarat, awas. Harus kaya. Cekap sama temawon, mudah-mudahan kita semua datang ke sini ala barakatillah. Berkatul marhum Mbah Bisi Samsuri, Mbah Wahab juga, Mbah Hashim juga walaupun di sini. Dan dzurriyyah semuanya. Bah, Kiai Sohib, kiai-kiai yang lain, syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu bikum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Dihaturkan banyak terima kasih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Acara selanjutnya Mau'izatul Hasanah yang ketiga dan sekaligus barokah doa oleh Al-Mukarram Habib Umar Al-Mutahhar dari Semarang.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawau bihi salafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud. Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mahmud. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Atalallahu umrahu wa adama sawabiqa ni'amihi alaih. Amin Allahumma. Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot. Niki profesor kabeh iki. Kula nggih prof, provokator. Romo Kiai Haji Masduki Abdurrahman Al-Hafidh. Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah. Kiai Haji Marzuki Mustamar, keliru Muktamar. Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Ini masyarakat ini tidak berdaya. La haula wa la quwata illa billah. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, MSI. Dr. Haji Abdul Halim Iskandar, MPD. Segenap keluarga besar Mambaul Ma'arif, Putra Wayah Simbah Kiai Bisri, ingkang kawula hormati. Wabil khusus Janabil Karim Abdus Salam Sohib, itu manusia luar biasa nih. Mengadakan muktamar luar biasa, itu berarti luar biasa. Kiai Haji Ahmad Wazir Ali, Kiai Haji Abdul Wahab Khalil, Kiai Haji Zainal Arifin Abu Bakar, lan sedaya para alim ulama, para sesepuh ingkang rawuh wonten majelis menika.
Bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya ingkang kawula hormati, para hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika kita saged sareng-sareng ngalap berkah karo pidato-pidato ilmiah maupun profesor-profesor. Kula tak ngalap berkah mawon. Alhamdulillah. Muga untuk berkah Mbah Bisri kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lho napa hadir hal ngeten niki para wali niku berkahi. Barokai istimewa wawa. Wali niku hale kita peringati berkahi, mbok Fatihai berkahi. Sampeyan ziarah nggih berkahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula nate cerita berkahi waliullah. Siji dina ana rampok. Rampok niku wong dalu bar berhasil ngerampok. Niku wong 13. Arep syukuran. Loh, lah rampok kok syukuran? Ayo syukurane cara rampok. Nek syukurane para santri, terusane syukurane para santri-santrine kiai-kiai nggih manakiban, mauludan, khataman Quran. Alhamdulillah. Nek syukurane rampok ya golek minuman sing iso gawe ngene. Lah setelah berhasil merampok 13 orang iki rapat begini niku memutuskan salah siji koncone niku diutus untuk tuku minuman sing istimewa, sing nek perlu ki ora usah diombe. Kumur-kumur tok mabuk. Ana kuwi, ana. Kumur-kumur tok sampun napa? Mabuk. Nah, ketika santri niki napa? Kok apa wong rampok niki diutus kali pimpinane niku mangkat menuju nang nggone pasar niku pun dalu. Nang nggone pasar niku tesih wonten tiyang geger. Geger urusan apa? Urusan rebutan jenang. Ana sing dodol jenang niku dirubung kali tiyang kathah rebutan undak-undakan rega jenang. Sing sisi kondo, aku 10.000, 20.000. Padahal si rampoke niku digaweni duit 100.000 kon tuku jenang. Gek jenang niku pada saat niku regane mung 1.000. Wah, pikire bakal entuk akeh. Begitu tekan pasar kok ana wong rebutan jenang 10, 20, 30. Dia takon karo wong, iki rebutan apa? Jenang niku lho dimek kalih Syekh Bishr Al-Hafi. Lah Bishr Al-Hafi niku sapa? Wali. Lah wali iku apa? Lah maklum wong gali ora ngerti wali. Lah wali iku apa? Wali niku rajulun ata Allah wa rasulahu fa akramahu. Rajulun ata Allah wa rasulahu fa akramahu. Pun mulai dimancep temen kiyatin ketok kemuliaane sampai mek-mekane tok mawon wong do undak-undakan rega. 60.000 istimewa iki. Begitu piyambake pun gregetan 100.000. Kabeh ora wani kabeh. Wah kowe bejo. Tok barokah bejo raimu. Aku ki dikongkon mbek kancaku tuku minuman, tak tukokno jenang. Apa iso wong mabuk mergo mangan jenang yo ana ora? Aku diseneni karo kanca-kancaku niku. Tapi gak apa-apa mulai mantep atine. Gak apa-apa. Mergo ana waliullah, rajulun ata Allah wa rasulahu fa akramahu. Bawa jenenge mulih. Mulih ditakoni kali kancane. Ndi minumane? Aku gak tuku minuman. Lha kowe tuku apa? Tuku jenang iki. Goblok. Jenang 1.000 kok mbok tuku 100.000. Oh lah kowe ora ngerti kok. Belum tahu dia. Iki jenang tahu dimek waliullah. Sapa waliku? Rajulun ata Allah wa rasulahu fa akramahu. Wong sing taat marang Gusti Allah, taat marang Kanjeng Nabi, terus dimulyakno dening Gusti Allah. Kancane, wah yo mantep aku. Sampeyan gali wis iso dalil. Rajulun ata Allah wa rasulahu fa akramahu, mantep aku. Wis lapor teng bose. Bos, iki anak buah kita niki kita suruh beli minuman gak kani duit 100.000, saiki mulai ora nggawa minuman, nggawa jenang. Bosnya ngamuk. Sampeyan kok tuku jenang kenapa? Mau jenang kira regane 1.000 kok mbok tuku 100.000. Lho, Bos, iki tau dimek wali, Bos. Wali ini sapa? Bishr Al-Hafi. Lah wali ku apa? Lho, Bos, rajulun ata Allah wa rasulahu fa akramahu. Dian gali wis dalil. Bosnya langsung tobat. Alhamdulillah. Niku berkah mek-mekane waliullah teng jenang siji niku wau bosnya iso apa? Tobat 13 niku tobat kabeh lan bosnya pidato.
Kula mulai sakniki arep meguru karo Syekh Bisir Al-Hafi. Dene kowe anak buahku, kowe arep merampok terus karepmu, kowe arep tobat, syukur ayo bareng-bareng aku. Anak buah ngacung, "Bos, jangan begitu, Bos. Kita kan merampok berjamaah, Bos." Ya tobatnya ya apa? Berjamaah. Akhirnya 13 niku tobat kabeh berkah napa? Berkat jenang sing dimek kalih waliullah Syekh Bisir Al-Hafi. Alhamdulillah niku waliullah niku berkahi kados sing dinut sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing dikandakno wa yadahu tadharu barakatuhuma fil mataimi wal masyarib. Astane Kanjeng Nabi niku diketokno dening Gusti Allah keberkahane nek ngemek daharan unjukan sing mestine mung cukup gawe wong loro iso cukup gawe wong 10 lan sak piturute. Alhamdulillah. Lah para wali nderek Kanjeng Nabi diwehi dening Gusti Allah kaya sing diparingke teng Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah wa ni'mal. Mila sampeyan delok para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, sampeyan delok teng pundi wonten waliullah teng mriku wonten ulama, wonten wong alim teng mriku, mesti daerah sekitar niku makmur urusan keagamaan. Alhamdulillah. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Den anyar niki mbiyen sadurunge Mbah Bisri teng mriki kaya ngeten apa beda? Beda napa padha? Beda. Bedane mabaina sama wal sumur. Gini apa nggih? Sak jaringe Mbah Bisri teng mriki kali sak badane Mbah Bisri. Alhamdulillah beda. Sak bese Mbah Bisri masjid niku mengalami kemunduran. Alhamdulillah. Masjid niku saene mengalami kemunduran apa kemajuan? Hah? Kemunduran, kemajuan jamaah entek. Maju karena imam itu. Tapi nek kemunduran mundur sampai dalan luber jamaah. Alhamdulillah. Lah badane Mbah Bisri mucal teng mriki diparingi dening Gusti Allah daerah mriki agama mengalami kemunduran. Nggih napa nggih? Jamaah masjid niku mengalami napa? Kemunduran. Alhamdulillah. Berkah napa mboten? Berkah napa mboten? Berkah. Lah insyaallah dalu menika kita hadir haulipun nggih dalam rangka ngalap keberkahan. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mila mangke takjak tawasul bareng-bareng nyuwun marang Gusti Allah. Muga-muga kita sing hadir niki oleh keberkahan lan saat niku sampeyan mangken nirakake kula mengucapkan sirat tawasul lajeng sampeyan nalika kula mandheg sami do nyuwun hajatipun marang Gusti Allah. Mandhege dangu Beb mboten paling setengah menit ora ana seprapat menit. Loh, lha napa mboten napa cukup hajat kula niku kathah Beb. Ya aja mbok sebut kabeh. Sebut kabeh sesuk sore bare. Ngene apa nggih? Ya mbok ringkes. Lah carane ngringkes pripun? Mangke nek kula mandheg terus sampeyan angkat tangan. Allahumma sedaya. Allahumma napa? Malaikate pun paham. Utangmu pira mbek sapa wis paham kabeh. Alhamdulillah. Insyaallah berkah majelis dalu menika berkahipun Mbah Bisri lan berkahi para guru-gurunipun sedaya hajat kula panjenengan dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sampeyan sik percaya tawasul napa mboten? Sik percaya mboten? Harus percaya mergo nuwun sewu belakangan niki rada ndredeg kula. NU sing basisnya Ahlussunnah wal Jamaah niki dijak gak percaya keramat. La haula wala quwata illa billahil aliyil nemen. La yamutu wala yahya. Wis gak mutu ngentekno napa? Masyaallah. Nggih. Mila kita purun bermutu, purun ngentekno biaya yang bermutu. Alhamdulillah. Tawassul datang waliullah, khususipun Mbah Bisri. Mbah Bisri niku sing terkenal niku ngalim mboten wali, alim niku mesti wali. Gini apa nggih? Mboten enten wali kok bodho niku ora ana. Wali ngalim insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mbah nek wali kota wallahu alam. Gini apa nggih? Tapi nek waliullah insyaallah mesti ngalim. Alhamdulillah. Lah ayo takjak bareng-bareng tawasul sing mantep nggih. Niki malam tahun baru muga-muga perjalanan kula selama setahun niki
aman saking fitnah. Amin. Adoh saking hal-hal sing boten sae. Amin Allahumma. Bib niki tahun baru boten tahun baru Hijriah niki tahun baru Masehi. Ora apa-apa. Ning nyatane kula jenengan nggih nganggo tanggalane. Sampeyan teng kantor gajiane nganggo tanggalan Hijriah napa Masehi? Masehi. Sampeyan sekolah nulis tanggal 7 Oktober napa tanggal 7 Rabiul Awal. Gini bang ya? Kecuali tong NU pancen nonton surat menyurat ana tanggal Masehi ini ana tanggal napa? Hijriah. Alhamdulillah. Ning berarti kita juga menggunakan tanggal Masehi ini. Oleh karena itu kita memperingati tahun baru nggih pantes. Alhamdulillah. Apa meneh niki 1 Rajab. Gini bang ya? Siji bulan sing diberkahi dening Gusti Allah sing dikandana Al-Asab. Bulan yang Allah banyak mencurahkan rahmatnya. Bila wong nyuwun napa wae dipun ijabah dening Gusti Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saking niku ana tembung Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Muga-muga tutuk tekan teng bulan Ramadan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Siap-siap poso. Nggih napa nggih? Bar poso bodo nggih. Sampeyan murid-murid para kiai nggih mesti poso ya bodo. Ana sing pra poso ra melu bodo geger, ana. Ana? Ora ana. Murid para kiai mesti ya poso ya bodo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi nggih meksa tetep wonten sing poso ra melu bodo geger, ana. Ana? Takbirane kaya ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat saka mburi. Alah. Poso ra melu kok ngenang ngene. Kowe ra poso aja melu bodo. Ngene Bang nggih. Awake dhewe muga-muga ya melu poso ya melu bodo. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah ya tak jak tawasul bareng-bareng nyuwun marang Gusti Allah. Kira-kira kula Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna waqifuna bibabika walaiduna bijanabika wa muta'awwiduna bijalalika wa mustashfi'una bi anbiyaika khususan Nabiyyir Rahmah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mutawassiluna bi auliyaika wa salihi ibadika khususan ingkang dipun hauli Simbah Kiai Bisri lan sedaya guru-gurunipun antak dia ya Allah, antak dia ya Allah, antak dia ya Allah, jami'a hajatina min umurid din wad dunya wal akhirah. Kami nyuwun hajatipun dhateng Gusti Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Muga-muga kula panjenengan sedaya tawassul nuwun marang Gusti Allah biwasilah Mbah Bisri nika dipun ijabah dening Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pun niku mawon cara ilmiah maupun syamil kamil komplit sempurna sampai sing diaturaken Profesor Amin Ma'ruf lan Profesor Said Akil. Ini saking profesor kula niki mawon. Kirang langkung kula nyuwun maaf sing kathah mugi-mugi manfaat. Ayo la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah.
Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasanah Allah bifadlillah illallah wa ya aqtab wa ya anjab wa ya autad wa ya abdal wa antum ya ulil albab ta'ala wa ansuru lillah. Sa'alnakum walizzulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashaddu asmakum lillah. Faya Rabbi bisadati tahakkak li isyarati asatati bisyarati wa yasfu waqtuna lillah. Bi Rabbi qad tawallakum wa aulakum wa a'takum wa fil aqwani wa lakum aghithuna li ajlillah. Fasallu asyafakum ya qaum wa hayya wa ansuruna al-yawm fahasya ya'tarikum naumanir rajilakum billah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il halqi indallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yakin napa sing kita suwun marang Gusti Allah biwasilah Mbah Bisri insyaallah enggal dipun ijabahi Gusti Allah. Alhamdulillah sing susah muga-muga dadi seneng. Sing bingung dadi mantep. Sing kurang dicukupi dening Gusti Allah. Sing kesasar dibalekno nek dalan sing lempeng. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wonten boten sing kesasar. Wonten boten. Muga-muga dibalekno nang ngene siratal mustaqim. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pun pendek kata dalu menika insyaallah sedaya ijabah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Siji malam 1 Rajab, kebetulan juga malam tahun baru. Alhamdulillah. Dikandhane nek bulan Rejab niku Gusti Allah ngesokake rahmate. Ora ana wong sing gelem angkat tangan kecuali bahwa Allah pasti akan turun tangan. Alhamdulillah. Mila ampun malas-malas angkat tangan. Nek sampean dalam urusan segala urusan sampean purun angkat tangan, yakin Gusti Allah pasti akan turun. Alhamdulillah. Nek urusan niku Gusti Allah sampun turun tangan, beres mboten? Beres mboten? Alhamdulillah. Muga-muga sedaya sing gadah hajat dalu menika sing anak-anake sih don mondok muga-muga dadi anak-anak sing alim, sing saleh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Santri-santri sedaya niku muga-muga hasil maksude oleh ilmu sing manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing isih single-single muga-muga ndang entuk pasangan. Wah, sing amin wae ra karo-karuan. Sing diutang muga-muga iso nyaur. Wah, amine akeh ra karuan. Berarti akeh sing diutang niki. Amin Allahumma. Pun niku mawon sing saged kula aturaken mugi-mugi berkah lan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa
barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun kirang langkung nyuwun maaf sing kathah, mugi-mugi manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.